pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan satu pujian yang mengatakan, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Semua duduk yang tertib, duduk yang rapi, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau sampai saat ini Tuhan kami ada, itu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Setelah itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, dan biarlah kami dapat duduk tertib. Kami boleh memuji Tuhan dengan hati kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami ini pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai. Halo semuanya, wah seneng banget hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kenalin dulu ya, nama Bapak Pak Charles. Pak Charles dari mana sih? Pak Charles dari SMA IPK Balikpapan. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke SMA, nah kalian bisa ketemu tuh sama Pak Charles. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami bisa ada di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong sertai kami di dalam perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di sini ada yang suka nonton film superhero nggak? Ada? Ada? Pak Charles juga suka loh nonton film superhero. Nah kalau boleh tahu nih, film superhero apa tuh yang kalian paling suka? Ada yang suka dengan Captain America? Kalau ada yang suka Captain America silakan tunjukkan jempolnya. Waduh, keren. Cukup banyak ya. Lalu kemudian yang suka sama Doctor Strange? Ada? Wah, keren. Ada juga yang suka sama Doctor Strange. Kalau gitu ada yang suka sama Iron Man? Ada juga yang suka sama Iron Man. Kalau Pak Charles sendiri, Pak Charles paling suka sama Thor karena Pak Charles suka dia itu kuat, bisa mengalahkan banyak musuh gitu ya. Sekali
sekali palunya dilempar, musuh-musuh habis gitu ya adik-adik semuanya. Jadi setiap kita pasti punya gitu ya, mungkin punya superhero yang kita sukai. Nah, mau tahu nggak adik-adik, sebenarnya di Alkitab juga kita bisa lihat loh, bukan hanya superhero yang kita tonton aja yang kuat, tapi di Alkitab ada loh orang yang juga terkenal sangat kuat. Ada yang tahu siapa? Kalau ada yang tahu silakan tangannya diangkat. Wah, namanya adalah Simson. Ada yang pernah dengar nggak ya cerita Simson? Ada yang pernah dengar nggak cerita Simson? Nah, waduh. Nah, adik-adik, jadi Simson ini adalah seorang yang terkenal kuat. Tapi tahukah cerita tentang Simson ini secara keseluruhan adik-adik? Nah, kita akan bersama-sama coba dengerin kisah ini. Nah, kisah ini diambil dari mana? Diambil dari Hakim-Hakim 16. Kalau adik-adik buka Alkitab, silakan buka Hakim-Hakim di Perjanjian Lama. Buka Hakim-Hakim 16, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi kalau kalian bawa Alkitab, kalian boleh buka Alkitab. Oke? Nah, adik-adik, Simson ini adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sebelumnya orang tua Simson ini nggak bisa punya anak, adik-adik. Wah, jadi Mama Simson ini selalu bilang, aduh kenapa ya saya tidak punya anak Tuhan. Tuhan, saya pingin anak, saya pingin anak, saya pingin anak. Wah, lalu kemudian di suatu ketika istri atau mamahnya Simson ini pergi ke suatu tempat, tiba-tiba malaikat Tuhan datang adik-adik. Wah, malaikat Tuhan ngapain ya datang? Ada yang tahu ngapain malaikat Tuhan datang? Ada? Adik-adik semua, malaikat Tuhan datang ke istri dari bukan istri dari Simson, ke mamanya Simson adik-adik. Malaikat Tuhan datang. Lalu apa yang malaikat Tuhan lakukan? Malaikat Tuhan bilang kayak gini, hai istri Manoah. Manoah itu papanya Simson. Hai istri Manoah, kamu nantinya akan memiliki anak. Wah, mendengar itu apa yang dirasakan? Orang tuanya sudah pingin banget punya anak, terus tiba-tiba malaikat Tuhan datang, terus bilang, kamu akan punya anak. Apa responnya? Wah, pasti seneng banget. Yeay, saya punya anak. Akhirnya saya punya anak. Dan akhirnya adik-adik, kabar sukacita ini dibawalah ke siapa? Ke Manoah, ke suaminya, atau yang bisa kita kenal juga ke papanya Simson. Papanya juga bersukacita. Singkat cerita, akhirnya Simson lahir. Nah, sebelumnya adik-adik, Simson ini ternyata sudah direncanakan oleh Tuhan untuk jadi apa? Untuk jadi penyelamat bagi orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang Israel sedang dijajah sama bangsa Filistin. Jadi akhirnya si Simson ini datang. Simson ini dijadikan milik kepunyaan Allah untuk apa? Untuk dapat melawan orang Filistin. Wah, keren banget nggak tuh adik-adik ya, Simson ini. Nah, akhirnya Simson lahir, dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, Simson punya kekuatan yang begitu hebat. Dia bisa, kalau misalnya kita baca di Alkitab, dia bisa hajar singa-singa. Wah, dia bisa angkat gerbang kota. Atau kita bisa lihat dia bisa pakai berbagai macam alat, terus habis itu bisa menang gitu ya dengan kekuatannya. Simson terkenal sangat kuat. Dan Simson ini adalah milik kepunyaan Allah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Allah, dia akan menjadi penyelamat Israel. Karena pada waktu itu Israel terjebak oleh bangsa Filistin. Wah, keren ya adik-adik ya. Simson ini adalah seseorang yang sudah diminta Tuhan ya untuk jadi penyelamat. Keren gak tuh? Keren adik-adik. Tapi adik-adik,
Singkat cerita, apa yang terjadi? Ternyata Simpson suka sama seorang wanita. Ada yang tahu nama wanitanya siapa? Ada yang tahu? Nama wanitanya adalah Delilah. Nah, ketika Simpson suka sama Delilah, apa yang dilakukan oleh Simpson? Oh, Simpson benar-benar sayang banget sama Delilah, adik-adik. Tapi ya, ternyata adik-adik, ternyata Delilah ini diajak bersekongkol, diajak kerjasama. Sama siapa? Diajak bekerja sama oleh orang Filistin. Kerjasama ngapain ya? Ternyata adik-adik, orang Filistin itu pada takut sama Simpson. Orang Filistin itu pada nggak suka sama Simpson karena Simpson itu kuat sekali. Coba bayangin adik-adik berhadapan sama orang yang sangat kuat. Berani nggak? Kalau bapak sih takut ya adik-adik ya, takut nanti dihajar gitu ya. Itu yang dirasakan oleh orang Filistin. Mereka takut dengan Simpson. Dan mereka berusaha untuk menangkap si Simpson ini, adik-adik. Akhirnya, apa yang dilakukan? Mereka bekerja sama dengan orang yang disukai sama Simpson, yaitu Delilah. Delilah diminta apa? Delilah diminta untuk cari tahu kelemahannya si Simpson. Menurut adik-adik berhasil nggak ya itu semua? Berhasil nggak ya? Nah, adik-adik, setiap waktu Delilah datang ke Simpson, Simpson, apa sih kelemahan kamu? Kok kamu itu rasanya kuat terus? Kok kamu rasanya hebat terus? Apa sih sebenarnya kelemahan kamu? Lalu jawaban Simpson apa kan? Jawaban Simpson adalah, ya udah, kamu ikat aku aja. Ikat aku aja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Delilah mencoba mengikat Simpson, dan Delilah cerita ke orang Filistin kalau ini nih, Simpson sudah berhasil diikat. Apa yang terjadi? Ternyata Simpson langsung, wah, buka semua, keluarin semua kekuatannya, dan ternyata nggak lemah. Simpson nggak jadi lemah. Wah, ternyata apa yang Delilah pikirkan itu keliru. Ternyata Simpson kuat. Lalu kemudian Delilah tanya lagi, kenapa sih kamu kemarin bohong ya? Apa sih sebenarnya kelemahan kamu? Lalu apa jawaban Simpson? Ya udah gini deh, kamu coba ikat pakai tali yang baru yang nggak pernah kamu pakai, nggak pernah dipakai oleh siapapun itu. Akhirnya diikat tuh, diikat pada waktu malam diikat. Lalu apa yang terjadi? Ketika Delilah cerita ke Filistin, orang Filistin datang, datang. Terus ketika mau mencoba menangkap, ternyata Simpson dengan mudah langsung terlepas dari ikatannya dan melawan orang-orang itu. Hebat ya Simpson ya adik-adik ya. Ternyata itu bukan kelemahan Simpson. Lalu bagaimana dong? Apa yang terjadi selanjutnya? Delilah nggak menyerah adik-adik. Delilah nggak menyerah. Delilah malah tetap berusaha. Simpson, kalau kamu sayang aku, harusnya kamu cerita. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, Simpson cerita. Simpson bilang, kalau dengan kamu memotong rambutku, berarti kekuatanku lemah. Kok bisa ya memotong rambut kekuatannya lemah ya? Kenapa ya? Dan ternyata benar saja. Ketika Delilah minta orang motong rambutnya Simpson pada waktu malam hari, ternyata Simpson jadi lemah. Kok bisa ya motong rambut aja jadi lemah? Kenapa ya? Ternyata adik-adik, ketika rambut Simpson dipotong, sebenarnya Simpson itu sedang melawan Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita balik ke awal, balik ke cerita sebelumnya, balik ke masa sebelum Simpson lahir, Tuhan berkata
kalau anak yang nantinya lahir ini nggak boleh dipotong rambutnya. Karena dia adalah milikku. Karena rambut yang panjang itu adalah tanda kepemilikan Tuhan, gitu ya. Dan ternyata pada akhirnya Simson memotong. Bukan Simson ya, tukang cukur itu memotong rambutnya si Simson. Dan benar saja, Simson jadi tidak ada kekuatan. Karena memang adik-adik, ketika momen itulah Tuhan marah sama Simson. Karena Simson adalah milik Tuhan, tapi kenapa malah Simson memilih wanita itu dan menceritakan sehingga rambutnya dipotong? Itu ya adik-adik ya. Jadi sejak itulah Simson kemudian dibawa ke bangsa Filistin untuk dipenjarakan. Lalu waktu di penjara, Simson benar-benar sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Simson dipekerjakan menjadi seorang penggiling. Wih, kasihan banget ya adik-adiknya si Simson ini ya. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari cerita ini kita bisa belajar kalau kita semua ini adalah anak-anak Allah loh adik-adik. Kita semua ini adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi. Sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus, untuk menyelamatkan adik-adik, itu karena Tuhan itu sangat-sangat sayang sama adik-adik. Tapi seringkali ketika kita hidup, ketika kita bertemu sama teman, kita itu malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat Tuhan marah. Apa itu contohnya? Tindakan-tindakan seperti halnya buat temen nangis, buat temen marah, buat papa mama marah, atau mungkin godain temen, godain saudara, atau apapun itu. Atau mungkin nyontek. Wah, ada yang nyontek di sini. Wah, Bapak harap tidak ada ya adik-adik ya. Atau mungkin ada yang masih suka pukul-pukul temennya. Wah, jangan ya adik-adik ya. Itu hal yang tidak Tuhan sukai. Tuhan tidak suka dengan itu semua. Dan ketika kita ngelakuin itu, Tuhan bakal marah sama kita. Kamu kenapa sih masih berbuat dosa? Kenapa sih kamu masih melakukan tindakan-tindakan kayak gitu? Kan aku mengasihi kamu, harusnya kamu mengasihi orang lain. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan, kita seharusnya tidak bersikap seperti halnya Simson yang pada akhirnya pada akhirnya melawan Tuhan. Simson yang pada akhirnya melawan Tuhan itu pada akhirnya kena apa? Kena hukumannya adik-adik. Hukumannya ya Simson harus yang mengerjakan konsekuensi dari dosanya gitu ya. Adik-adik ya. Itu. Jadi kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup mengasihi, bukan malah berantem terus-menerus. Oke adik-adik, bisa dimengerti? Ya, Bapak harap kiranya kita benar-benar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang keren, anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi sesamanya. Oke adik-adik, nah hari ini demikianlah firman Tuhannya. Jadi Bapak harap setelah ini kalau misalnya ada yang buat marah atau ada yang buat adik-adik jengkel, coba adik-adik bukan langsung dihajar, dia ajak obrol ya temennya. Kenapa sih kamu seperti ini, ditanyai. Oke, bisa dimengerti? Jadi jadilah anak Tuhan yang benar-benar mengasihi sesama. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus kami sudah diselamatkan. Kami sudah mendapatkan kasih. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mengasihi sesama kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di luar sana bisa kenal sama Tuhan. Bisa tahu kasih Tuhan itu seperti apa.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye semuanya.